Shalom Jemaat GB Citra Family, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Anda bukan orang asing, kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Melihat perkembangan angka COVID-19, maka ibadah raya GBI Citra Family tetap akan dilakukan secara online yang dapat diakses pada kanal YouTube GBI Citra Family pada hari Minggu pukul 8 pagi dan dapat diakses sampai hari Senin pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia, dapat memberikan persembahan tersebut melalui transfer bank dengan memberitakan berita diakonia. Ibadah UMAS akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Kami mengundang seluruh jemaat yang sudah memasuki usia emas untuk dapat hadir pada ibadah ini. Komisi Dewasa Muda akan mengadakan talk show dengan tema Before We Say I Do pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 6 sore dengan pembicara Andi Ambarita dan Acha Sinaga yang dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR Code atau dapat menghubungi Instagram ypc.gbicitra. Pada bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup taat dan setia. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Citra Family, karena roh Allah ada dalam hati kita, mari kita bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, roh Allah ada di dalamku, roh Allah ada di dalam hatiku, roh Allah ada di dalamku, roh Allah ada di dalam hatiku. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, bernyanyi bagi Dia.
Bersama-sama katakan, Roh Allah, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Saya mau mengajak setiap kita jemaat Tuhan di tempatmu, di rumahmu masing-masing. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Pada waktu pujian berkata ku kan menari, kita mau goyang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, lalu kita berputar bersama-sama. Bisa ya saudara? Kata, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Sekali lagi saudara. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Iya, luar biasa. Ku kan menari, menari bagi Tuhan. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami yang terbaik. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. I need you Lord more than anything. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord, I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord. Bersama katakan, I need you more than yesterday. I need you more. Amen. More than word can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than
kepujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya Engkau, Yesus. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami yang terbaik. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan kami yang hebat. Kami mengucap syukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Dalam keadaan apapun hari ini, hal-hal yang sulit mungkin kami alami, Tuhan. Tapi kami tahu Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Hari ini kami mau katakan, I need you, Lord. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami gak bisa berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan Engkau, Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Mari tinggikan Tuhan. Dia Allah yang hebat. Kau sungguh hebat. Kau sungguh dahsyat. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Mari nikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan beberapa menit ini, saudara. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Mari rasakan kasih-Nya. Mari rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. I give you the highest praise. 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 Come on. I give you the highest praise. 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 Kami tahu kami akan aman bersama dengan Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau nyatakan kami gak takut, kami gak khawatir lagi. Karena kami tahu ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kuat karena Engkau. Kau sukacita kami, Kau kekuatan kami, Kau pertolongan dalam hidup kami, Tuhan. Kau segala-galanya. Oh Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, saudara. I need you, Lord. I need you, Lord.
praise you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. Berbicara buat setiap kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang berada di rumah. Salam sehat selalu. Selamat beribadah. Meskipun kita beribadah melalui online, kita tetap semangat. Tetap antusias dan bersukacita. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kita. Mari saya undang kita semua bersatu hati di dalam doa pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun melalui online Tuhan, tapi tidak mengurangi berkat-Mu bagi setiap kami. Biar kami membuka hati kami pagi ini untuk menerima kebenaran-Mu. Bapa, berkati hamba yang penuh keterbatasan ini, bila kiranya Rohul Kudus, Kau mengurapi hamba. Pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah perjalanan menuju kemenangan. Firman Tuhannya di dalam Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Hidup ini adalah proses yang panjang. Untuk mencapai finishing well, kita harus melewati satu proses, lulus ke proses yang berikutnya, lulus sampai kita finishing well. Membutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Firman Tuhan pagi ini mengenai seorang anak muda yang melewati proses demi proses menuju kemenangan. Dan dia berhasil lulus dalam setiap proses yang dia hadapi. Yusuf dilahirkan di masa tua Yakub, anak yang sangat dikasihi Yakub. Dia adalah seorang anak muda yang takut akan Tuhan, yang sangat menghormati Tuhan, anak muda yang tunduk dan taat pada otoritas. Anak muda yang tidak menyerah melewati setiap proses yang datang di dalam hidupnya. Dari hidupnya yang nampaknya tanpa harapan, dia dikhianati, terhimpit masalah demi masalah, namun ia bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan ia berhasil menjadi seorang pemimpin
yang berpengaruh di tanah Mesir dan berpengaruh di bangsanya. Proses perjalanan kehidupan Yakub bermula dari jubah yang maha indah dan mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf waktu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya, membuat saudara-saudaranya benci dan iri hati yang mendalam kepada Yusuf. Hal-hal inilah yang membuat Yusuf dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa culture shock. Apa itu culture shock? Culture shock adalah suatu lingkungan baru atau hal-hal yang baru yang sangat mengagetkan, yang tidak biasa dan tidak lazim. Itu yang dialami Yusuf karena jubah maha indah, jubah yang mahal, dan mimpi yang Tuhan berikan. Dia mesti melewatin culture shock. Culture shock pertama yang dilewati Yusuf adalah lubang sumur dan dijual ke tanah Mesir. Di dalam Kejadian 37 ayat 20-24, waktu Yakub menyuruh Yusuf meninjau abang-abangnya yang sedang mengembalakan kambing domba, Yusuf taat pada ayahnya. Dia pergi untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ayat 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tentu saja dari anak yang dikasihi ayahnya, anak yang disayangi ayahnya, dilemparkan ke lubang sumur. Apa yang terjadi? Dia kaget, dia sedih, dia kecewa, takut di lubang sumur. Dia berpikir apakah dia bisa lagi berjumpa dengan ayah yang mengasihi dia. Tidak ada sarana apapun untuk dia bisa keluar dari lubang sumur itu. Tapi Yusuf yang takut dan taat kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Itu pengharapan Yusuf, berdoa kepada Tuhan biar mujizat yang terjadi. Karena Yusuf yakin sekali lubang sumur bukan tempat yang disediakan Tuhan bagi dia. Lubang sumur bukan tempat untuk akhir daripada hidupnya. Dia berserah total kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara semua? Tuhan mengirim saudagar-saudagar Midian melintasi daerah itu. Mujizat terjadi. Saudagar Midian lewat ke sana. Dan hal ini dilihat oleh saudara-saudaranya. Wow, sesuatu yang baik sekali. Karena apa? Mereka mulai merencanakan mengeluarkan Yusuf dan menjual Yusuf sebagai budak. Menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar ini. Ya. Dan Yusuf lebih kaget lagi. Tentu perasaannya kacau balau. Dari lubang sumur, sekarang dia dijual kepada saudagar Midian. Mau dibawa kemana? Dia mohon belas kasihan kepada saudara-saudaranya, tapi saudaranya tidak peduli karena saudara-saudaranya hatinya dipenuhi dengan kebencian, iri hati kepada Yusuf. Itulah culture shock yang pertama dihadapi Yusuf.
seperti sekarang juga kita sedang mengalami culture shock juga. Dunia sedang mengalami goncangan dengan yang namanya COVID. Kita semua mengalami satu culture shock, sesuatu keadaan yang tidak lazim sebelumnya. Tiba-tiba kita ada di dalam suasana pandemi ini. Setiap hari kita mendengar berita mengenai COVID. Buka HP pagi, WhatsApp-nya mengenai COVID. Buka TV, beritanya mengenai COVID. Berita yang kita terima juga mengenai orang-orang yang terkena COVID. Ya, di masa pandemi ini juga ada banyak orang kehilangan orang yang dikasihi dan juga kehilangan keuangan keluarga. Buka TV, beritanya COVID. Di masa pandemi ini, mari kita semuanya tidak fokus kepada COVID. Mari kita fokus kepada Tuhan. Membesarkan nama Tuhan daripada memberitakan COVID kemana-mana. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melindungi kita, menolong kita, menjaga dan memberikan damai di hati kita. Jangan sampai kita kehilangan iman. Seperti Yusuf yang tidak fokus kepada sumur, tetapi dia fokus kepada mimpinya Tuhan. Kalau kita fokus kepada COVID yang membuat kita khawatir, karena tenaga medis banyak mengatakan bahwa kekhawatiran membuat imunitas semakin menurun dan itu berbahaya untuk kesehatan kita. Sebaliknya marilah kita mencari hal-hal yang baru. Apa yang mesti kita kerjakan saat pandemi ini untuk meraih masa depan kita. Di tengah kesulitan ini, kalau kita fokus pada COVID, pada masalah keuangan keluarga, tapi mari sebaliknya kita fokus pada hal-hal baru yang apa yang mesti dikerjakan saat pandemi ini untuk meraih masa depan. Sehingga kalau COVID ini berlalu kita akan level up. Tadi culture shock pertama. Ini culture shock yang kedua. Adalah lubang sumur perbudakan. Kejadian 39 ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke tanah Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, kemudian ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf mengalami satu culture shock lagi, yang kedua, menjadi budak di rumah Potifar, kepala pengawal raja. Sesuatu yang sangat berbeda, lingkungan yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, semua berbeda. Di Mesir mereka menyembah dewa, tetapi Yusuf menyembah kepada Allah. Yusuf mengalami lingkungan yang baru sama sekali, adat istiadat yang baru, bahasa yang beda, Allahnya juga beda dengan orang Mesir, karena orang Mesir menyembah dewa-dewa. Suatu lingkungan yang mengagetkan, yang tidak lazim bagi dia, perubahan yang drastis, tiba-tiba menjadi budak. Sedangkan di rumah ayahnya dia tidak biasa bekerja, hidupnya nyaman di rumah ayahnya, tetapi sekarang menjadi budak. Tapi Alkitab mengatakan apapun yang dikerjakan Yusuf, meskipun dia seorang budak, apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Selalu berhasil, bukan kadang-kadang, selalu berhasil.
Apa sih yang membuat Yusuf bisa berhasil? Kalau kita pelajari, karena semua yang dikerjakan Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Meskipun dia bekerja tanpa gaji, saya pelajari kuncinya dia berhasil di rumah Potifar adalah Yusuf bekerja dengan integritas. Apapun yang diberikan kepadanya dikerjakan dengan segenap hati, tanpa sungut-sungut, bekerja dengan setia. Dan dia bekerja dengan extra mile. Dia bekerja lebih baik daripada budak-budak yang lain. Dia bekerja tanpa disuruh. Dia bekerja tanpa dikomandoin. Dan banyak lagi yang lain yang dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga ia mendapat promosi penuh dari Potifar. Di Kejadian 39 ayat 4 ada itu ya. Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Dia diangkat menjadi kepala dari segala budak di rumah Potifar. Potifar memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada Yusuf. Kuncinya tadi yang saya sebutkan. Dia bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Extra mile, bekerja dengan setia, dan Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil, sampai dia dipromosikan oleh Potifar. Culture shock yang ketiga adalah lubang sumur penjara. Kejadian 39 ayat 20. 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Penjara tidak bisa membelenggu Yusuf. Yusuf tetap bekerja dengan excellent, dengan integritas, bekerja dengan setia, sehingga Yusuf mendapat promosi dari kepala penjara. Di dalam penjara, Yusuf mengurus, mengatur semua para tahanan, termasuk para tahanan raja. Yusuf juga yang mengaturnya. Kalau kita pelajari, ada korelasi, ada hubungan, proses Yusuf di rumah Potifar dan Yusuf berada di dalam penjara. Semua proses yang kita hadapi juga, semua ada berkesinambungannya. Kita lulus dari proses yang satu, kita akan menuju kepada proses yang berikutnya. Dan Yusuf ternyata di dalam proses penjara pun, karena dia adalah anak yang setia, taat pada otoritas yang dibuat Tuhan berhasil, sehingga dia dipromosikan oleh kepala penjara tadi. Ya. Culture shock yang keempat adalah sumur istana kesuksesan. Lebih berat proses yang dihadapi, lebih berat proses yang kita alami, yang kita lewati, lebih berkilau hasilnya. Setelah mengalami 3 proses yang berat, Yusuf berada di rumah Potifar. 10 tahun di rumah Potifar, 3 tahun dia ada di penjara, 13 tahun dia mengalami proses yang berat. Kejadian 41 ayat 40 dan 41 mengatakan, ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kejadian 41 ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hari itu adalah hari promosi Tuhan bagi Yusuf. Yusuf tidak hanya mengartikan mimpi daripada Firaun, sekaligus dia memberikan solusi kepada Firaun. Bagaimana menghadapi masa kelaparan tersebut
Inilah yang membuat Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Dan ini terjadi dengan sangat tiba-tiba dan begitu dramatis yang melampau segala akal pikiran Yusuf. Dari tahanan menjadi penguasa seluruh tanah Mesir, bahkan memakai cincin meterai Firaun. Bahkan kedudukannya sejajar dengan Firaun, hanya tahta Firaun yang membedakan Yusuf dan Firaun. Bapak Ibu semua, setiap kita orang percaya, kita bisa keluar dari lubang-lubang yang sedang kita hadapi saat ini. Masalah keuangan, masalah keluarga, dikarenakan pandemi ini. Tapi kita harus punya sikap yang positif, melakukan apa yang Tuhan minta. Fokuslah kepada Tuhan Yesus dan bukan pada apa yang kita alami saat ini. Dan kita tidak berhenti di tengah masalah ini. Lakukan sesuatu seperti Yusuf, taat, setia dalam setiap proses yang dia lalui, karena ketaatan dan kesetiaan mempersingkat jalan perjalanan rohani kita menuju mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran yang kami terima. Dan kami boleh belajar dari seorang anak muda ini dengan Yusuf yang diproses demi proses, mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi ini, proses yang kami lewati, yang kami alami, kami juga lewati bersama dengan Engkau. Dan kami juga bisa menjadi seorang pemenang di tengah-tengah proses yang sedang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran-Mu yang Engkau telah sampaikan melalui hamba-Mu, Pendeta Susilowati. Engkau yang mengurapi lebih lagi dengan pengurapan yang baru. Sehingga kami mau belajar bagaimana kami taat dan setia sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami dan memberkati kami. Ketika sebentar kami akan membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, sehingga semua yang kami bawa kepada Tuhan menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan banyak orang. Bahkan ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dalam tugas aktivitas yang kami kerjakan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin dan menyertai setiap hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu gereja Tuhan sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami mengucap syukur
Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.